Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita yang membawa kita, mengantarkan kita, menunjukkan kita kepada kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa meninggalkan kemaksiatan dan sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Mari kita bersama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah.
Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa habbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma qina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kasih kepada kita panjang umur sehingga kita bisa masuk ke tahun baru 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Dengan bertambahnya umur pastinya ya, berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Dengan bertambahnya umur pastinya berkurang apa yang Allah kasih kepada kita selama di dunia ini. Dengan bertambah umur pastinya tambah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambah umur tapi kita harus optimis bahwa insya Allah ada tambahan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang yang beriman harus ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jalankanlah perintah-perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah semua apapun yang dilarang oleh Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur, dan hendaknya melihat dan hendaknya memahami dan hendaknya harus tahu memposisikan diri. Nafsun, jiwa. Jiwa itu harus tahu. Jiwa itu harus bisa memposisikan diri. Jiwa itu harus bisa menganalisis. Wal tandur nafsum ma qaddamat. Menganalisa, melihat, menimbang, mengintrospeksi ma qaddamat terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan pada masa lampau. Liwat, untuk tujuan perbaikan pada masa yang akan datang. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apapun yang kita lakukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biarlah tahun 1447 berlalu dengan segala apapun yang kita lakukan. Kalau kata orang Arab, lan tarji'al ayyamul lati madha, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Jadi hari-hari yang telah berlalu tahun 1447 Hijriah, dia akan tinggal sebagai kenangan kita. Kalau itu keburukan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak yang 1 tahun enggak pernah maksiat? Kira-kira ada enggak? 1 tahun 1447 itu yang enggak punya torehan, torehan dosa maksiat pada dirinya? Enggak ada, pasti. Jangankan setahun Pak Ustaz, ya sehari dia udah banyak maksiat kita, ya seminggu udah banyak, 1 bulan banyak menumpuk maksiat kita, apalagi 1 tahun. Kita akui kekurangan diri kita, kita akui ya kealpaan kita bahwa tahun 1447 Hijriah yang lalu kita memiliki dosa-dosa. Kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita pada 1447 Hijriah yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya tahun lalu 1447 kita juga punya amal soleh.
Kita juga berusaha untuk melaksanakan beberapa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sholatnya, dari zakatnya, ya kan, dari puasanya, dari kebaikan kepada sesama, ya, muamalatnya, dan apapun bentuk ibadah yang makdoh maupun yang ghairu makdoh, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dijadikan pahalanya nanti menemui kita ketika kita berada di yaumil qiyamah, hari di mana kita tidak bisa membela diri kita. Karena apa? Karena yang membela diri kita adalah amalan-amalan soleh yang kita lakukan selama kita hidup. Mudah-mudahan amal kita akan datang menemui kita, sehingga mereka akan menjadi hujjah bahwa kita pernah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apapun. Kebaikan itu insya Allah akan hadir kepada kita. Berarti siapa orang yang melakukan kebaikan sedikit pun, maka dia akan melihat nantinya ya, balasannya, pahalanya. Dan begitu juga siapapun yang melakukan man kharaja, siapa orang yang keluar min dari kullil maksiyati, siapa orang yang keluar dari kesesatan, kemaksiatan, jerat-jerat maksiat, kehinaan kemaksiatan. Maksiat itu apa, Pak Ustaz? Maksiat itu dari kata Arab, aso, yaksu, artinya pembangkangan, penolakan. Apa artinya? Kemaksiatan adalah segala bentuk kegiatan kita yang menolak syariat atau menolak apapun yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kemaksiatan. Jadi penolakan seseorang terhadap apapun yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya perintah ataupun larangan. Itu namanya maksiat. Lah maksiat itu ada dua. Maksiat yang zahir dan maksiat yang batin.
main aku ketuparet ke Pak Ustaz. Kan ada klub yang kemarin disita ya, Masya Allah, Kerawang itu. Ya Allah, Masya Allah. Di tempat kita ya, yang kita bukan tempat metropolitan atau Karawang mah kota kecil, itu kan tempat baru itu ya. Bapak ini tahu kan itu Paret di jalan kanan jalan itu dekat BNI ya. Nah, yang itu baru itu uangnya digunakan untuk pembuatan asusila ya, itu nggak menghormati leluhur kita Karawang Purwo ya kan. Depannya itu ke situ sedikit Masjid Agung. Nah, mikirin dunia, kita pengen happy, kita pengen menghilangkan kepenatan dalam hidup, kerja setiap hari, masalah setiap hari, atau kita happy dulu. Iya, happy ya, tapi ada caranya. Bagaimana syariat itu menggaris bawah, atau bagaimana syariat itu menuntun kita, bagaimana cara kita menjalani kehidupan apa yang terasa penat, terasa stres, terasa membosankan. Kan ada pilihan-pilihan yang lain kalau kita tahu ilmunya. Tuh, yang tohir seperti ini harus digunakan untuk melakukan hal-hal yang menolak syariat. Itu udah kelewatan itu. Sampai bersama jenis bersama seperti itu udah kelewatan. Nah, itu namanya mereka menantang azab Allah ya, sebagaimana kaumnya Nabi Lut. Naudzubillah. Tapi alhamdulillah pihak yang berwajib bergerak cepat. Ya, begitu. Kalau kita melihat kemaksiatan, maka ada satu aturan dari Rasulullah SAW. Man ra'a minkum mungkaron, siapa orang di antara kita melihat mendengar kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemaksiatan itu dengan tangannya, kekuasaannya. Pemerintah ya, dengan kekuasaan bisa dicabut izinnya, dibekukan dan lain sebagainya, diproses secara hukum. Itu pahalanya besar, itu pemerintah ya, pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Fa in lam yastati, kalau nggak bisa dengan tangannya, kita melihat anak berbuat kemaksiatan, nonton HP terus hari-harian, ambil dengan tangan kita. Udah, jangan main itu terus, main itu karena liburan, Bapak Ibu, lagi musim main game, lagi musim main HP dari pagi ketemu pagi lagi, main HP terus. Kalau zaman dulu kan kita bisa keluar, ada gobak sodornya lah, ada main bentengan lah. Sekarang mah jarang ya, main kelereng lah, main karet lah, karet begitu. Sekarang mah Masya Allah, pada nyaman di rumah main HP. Ada lagi kalau keluar minta ke orang tuanya, ayah atau ibu atau mama, kita jalan-jalan atau kudu keluar, budgetnya lumayan ya kan. Kalau zaman dulu mah anak-anak mandiri, mainnya main di luar. Sekarang susah, merata di mana-mana, nggak di kota, nggak di kampung. Maka kewajiban kita sebagai orang tua harus bisa mengontrol. Jangan sampai dengan adanya HP membuat anak kita terjerembab dalam kemaksiatan. Ya awal-awal mungkin coba-coba. Kalau sudah sampai kena main judi online, ya, kalau sampai sudah kena itu susah nyembuhinnya. Ya, susah nyembuhinnya. Banyak sekali, ya. Korban anak-anak yang terkena penyakit judi online, orang tua juga begitu, suami. Jadi gajiannya habis mulu, gajian banyak tapi nggak ada apa-apanya karena buat main. Ya pertama mau begitu, dikasih menang dulu sama bandarnya, penasaran lagi, pengen lagi.
ya akhirnya kalau bahasa orang Bekasi mah bures. Ya, habis semua. Astagfirullahaladzim. Karena begitu mudah aksesnya. Sekarang kita nggak mau utang, geng, disuruh utang. Indodana lah, WA, apalagi Shopee, apa itu? Shopee Paylater lah ibu-ibu. Ya, Masya Allah. Easy cash lah, apalagi ya. Yang suka lewat itu kan, kalau kita buka HP kan suka lewat itu. Masya Allah, banyak banget. Zaman dulu mah orang utang susah, sekarang mah ditawar-tawarin gitu, pinjol. Menurut data statistik Indonesia ini, pinjol di Indonesia ini sudah ratusan triliun. Coba kalau buat bangun pesantren jadi kayak apa itu ya. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksiat yang dohir banyak sekali. Ya, yang kelihatan. Tapi ada mungkin maksiat yang sifatnya batin. Penyakit dalam hati kita. Ada rasa iri sama orang. Itu penyakit itu, maksiat itu. Ya, dia pintar, saya kok enggak ya. Bagaimana caranya? Kita celakain dia biar dia begini. Nah, dalam hati iri. Bagaimana caranya? Allah Akbar. Itu di dalam hati, kemaksiatan di dalam hati, belum keluar. Ya, mungkin banyak kemaksiatan di dalam hati kita sehingga menyebabkan di situ ada satro. Di situ ada yang namanya penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu yang akan kalau bahasa orang tasawuf, itu yang akan menghalang kita untuk wusul kepada Allah. Wusul itu apa? Wusul itu hati kita betul-betul terpaut kepada Allah. Ketika idza dzukira Rasulullah, ketika disebut nama Allah bergetar hati kita. Itu namanya wusul. Ketika kita melakukan ibadah, itu betul-betul yang di hadapan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu puncak ibadah. Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, pasti Allah melihat kamu. Itu puncak dari ibadah seseorang. Nah, itu mungkin kemaksiatan yang sifatnya batin, yang sifatnya tidak terlihat. Masya Allah. Maka di sini Rasulullah SAW berpesan kepada kita dan memberikan solusi. Orang yang kuat mempunyai azam. Apa itu azam? Kekuatan yang kuat untuk keluar dari kemaksiatan. Dan maksiat itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Dosa itu ada dosa-dosa yang dosa kecil, ada dosa yang sedang, ada dosa yang kabair. Ya, dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa kecil apa? Meremehkan orang lain, ya kan? Menyinggung perasaan orang lain. Dosa apa? Dosa mengulur-ulur waktu sholat. Dosa dan lain sebagainya. Dosa-dosa sedang, dosa yang besar itu kabair, ya. Sab'u al-mubiqat, ada 7 dosa yang dosa besar. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Wasihru, sihir, menyelakai orang lain dengan perbuatan-perbuatan sihir, bersekutu dengan jin dan syaitan. Itu dosa besar. Ya. Watawali yang mazahfi, keluar dari peperangan. Kalau zaman sekarang insya Allah tidak ada ya. Minum minuman keras, berbuat zina, menuduh seseorang berbuat zina tanpa ada saksi, itu juga termasuk dosa-dosa besar dan lain-lain sebagainya. Ada dosa-dosa yang besar ya, tapi yang paling puncak dosa itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah, innallaha la yaghfiru, tidak mengampuni dosa
Ayyushraka bihi syai'an, kepada orang yang menyekutukan dengan Allah sesuatu dengan sesuatu. Naudzubillah, naudzubillah. Ya, perbuatan syirik itu termasuk dosa besar. Menduakan Allah, mencintai yang lebih daripada cinta kepada Allah makhluk, ya kan? Kemudian percaya terhadap selain Allah, menggantungkan nasib kepada selain Allah dan lain sebagainya. Pokoknya menduakan selain Allah. Tentunya kita paham, ibu-ibu apalagi merasa kalau diduakan itu rasanya seperti apa. Ya kan? Itu Allah juga begitu, akan iri, ya, akan merasa. Itulah maka dosa terbesar dari seseorang adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang berat meninggalkan kemaksiatan, termasuk meninggalkan riba. Ya kan, zaman sekarang Masya Allah berat. Pinjaman ke sono kemari ditawarin, ya kan? Ya, riba dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW memberikan busyra, kabar gembira kepada kita. Orang yang mempunyai azam yang besar, orang yang mempunyai niat, tekad mau keluar dari kemaksiatan ila izzit ta'ah. Man kharaja, siapa orang yang keluar dari dhullil maksiat, kehinaan maksiat, ila izzit ta'ah, kepada kemuliaan ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min idafati sifah lil mausuf, ay man tarakal maksiyah allati tusayyiruhu dalilan. Siapa orang yang meninggalkan kemaksiatan yang akan membuat dia itu hina di depan orang, hina di depan Allah, dia tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim, tahun baru, tahun hijriah, saya hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya niat seperti itu, wa amila at-ta'ah, kemudian dia melakukan ketaatan, allati tusayyiruhu azizan, yang membuat dia mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atallahu taala thalatha sifatin mahmudah, masyaallah. Dia akan diberikan 3 sifat yang baik yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, aghnahu Allah taala min ghairi mal. Allah akan mengayakan dia tanpa harta. Coba Bapak Ibu, artis-artis yang hijrah kayak Tengku Wisnu, terus siapa lagi ya? Siapa lagi? Paula yang baru-baru ya, Paula. Berat meninggalkan dunia karena artisan. Udah berkelimang dengan harta yang banyak sekali, dia dapat project, yang sekali dapat job ratusan juta dia dapat. Tapi dia tinggalkan itu kemaksiatan ila izzit ta'ah, kepada hijrahnya dia. Apakah Allah akan membiarkan dia dalam kehinaan? Tidak. Allah akan menyertai terus. Tapi syaratnya satu, istiqomah. Dia istiqomah terus dengan ketaatan dia, meninggalkan kemaksiatan. Yang paling baru kita Ruben Onsu, ya, yang paling baru tuh, dia udah jobnya kemana-mana. Wah, sekarang lagi di tempat, wah, ya kan, yang kita suka lihat itu di berita ya. Ya, istrinya menyerang begitu, bismillah, dia lillahi ta'ala hijrah. Bukan hanya hijrah, dia jadi mu'alaf, masuk Islam, meninggalkan anak istrinya karena tidak mau diajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apakah dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala ditinggalkan begitu saja? Banyak teman-teman artis yang mendukung dia. Banyak job-job baru. Bahkan sekarang jadi brand ambassador salah satu merek travel tour itu ya, yang suka muncul itu Hamdan Tour atau apa itu, brand ambassador. Masya Allah, udah 3 kali umroh itu. Baru kemarin masuk Islam. Kita dari lahir masuk Islam, belum umroh ya. Ya beda rezekinya ya. Baru kemarin itu masuk, istilah katanya baru masih bayi. Tapi ya itulah,
Karena kebesaran jiwa dia, mau dia meninggalkan kemaksiatan yang selama ini mungkin berbalur dan mungkin itu bertentangan dengan hati, dan itu pasti. Ketika kita mau melakukan kemaksiatan, pasti hati kita menolak. Yang pertama yang akan Allah berikan kepada orang yang meninggalkan kemaksiatan dan dia melaksanakan ketaatan yang membuat dia mulia adalah aghnahullahu. Allah akan membuat dia kaya min ghairi mal, tanpa harta. Maksudnya bagaimana? Dia akan selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu. Orang yang gajinya 100 juta banyak merasa kurang. Banyak. Ya Allah, gaji 100 juta, cicilan rumah 20 juta, cicilan hotel 20 juta, cicilan ini ya 5 juta, ini 10 juta, 100 juta habis. Ada kan yang begitu? Banyak. Padahal nilai nominalnya 100 juta. Kalau kita, suami kita gajinya 100 juta, oh Allah, paribahasan mau mandi dimandiin sama istrinya. Ya, Masya Allah. Tapi banyak orang yang merasa kurang penghasilan 100 juta dalam 1 bulan, 200 juta, bahkan yang punya duit miliaran pun masih merasa kurang. 1 hari korupsi 1 miliar. La haula wala quwata illa billah. Duit rakyat, korupsi MBG itu. Ya, 1 hari ada 19.000 dapur SPPG di Indonesia. Jadi 1 hari itu dia motong satu SPPG 1 sapi. Berarti 1 hari itu sapi yang dipotong untuk MBG adalah 19.000. Belum pernah kita ngeliat sapinya. Ya, sapi goib mungkin ya. Masya Allah, coba itu. Itu karena merasa kurang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang. Dia nggak merasa orang kaya. Selama kita merasa kurang berarti dia belum cukup dengan apa yang Allah berikan. Berarti dia miskin. Yang paling penting adalah Allah jadikan hati kita kaya. Alhamdulillah, gaji 3 juta ini kita pepet-pepetin. Alhamdulillah, gaji UMR 6 juta. Cicilan ini, ya nggak apa-apa Bu, boleh. Al-bai'u bit-taqsid itu hukumnya boleh. Selama akadnya tidak ada akad ribawi. Pak Ustadz, saya boleh nggak ngambil KPR? Boleh, silahkan. Tapi dengan KPR yang syar'i. Boleh. Akad di awalnya. Ya, boleh. Jual beli atau membeli sesuatu dengan angsuran. Kredit. Itu boleh dalam syariat. Yang penting tidak ada akad yang sifatnya ribawi. Silahkan, tidak apa-apa. Bapak, saya mau jual HP nih, harga misalkan 5 juta. Karena Bapak ini nyicil, kan saya harus memutar uang. Jadi dari yang 5 juta saya lebihin dah 1 juta. Jadi dicicilnya 6 juta. Bapak setiap bulan nyicil ke saya 1 juta, 6 bulan selesai. Boleh. Silahkan. Tidak ada bunga. Ya, tidak ada bunga. Nanti kalau Bapak terlambat, maka Bapak akan kena penalti lah. Akan kena ini, nah itu baru akad-akad yang sifatnya ribawi al-fadli. Ya boleh saja karena diutang. Kalau diutang mah dari 100.000 kita mau jual 120.000, tidak apa-apa, boleh. Ya, asalkan ada ar-ridho bir-ridho, antara pembeli dan penjual ada ridho. Yang pembeli ridho, penjual ridho. Nih saya jual, saya emang belinya sekian nih. Saya beli 5 juta, tapi karena Bapak ini utang ke saya, maka saya jualnya 6 juta karena saya harus memutar uang itu, karena itu kan temponya 6 bulan. Jadi kalau saya nggak ada kelebihan, nanti saya nagihnya, saya ininya, maka saya jual 6 juta. Bagaimana? Mau silahkan. Ya, berarti cicil 1 bulan 1 juta. Nah gitu, ya.
Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama akan dijadikan di dalam hatinya itu al-ghina. Aghnahullahu subhanahu wa ta'ala fi qalbihi min ghairi malin, tanpa harta. Yunfikuhu bal bisukuni qalbi, ya, tanpa harta akan tetapi dengan ketenangan di dalam hati. Itu yang paling penting. Ya. Orang yang banyak duitnya itu kadang-kadang malah pusing. Orang punya ruko 5, misalkan. Jualan ini, jualan ini, jualan ini, jualan ini. Bukanya pusing. Wah, Allah, karyawan bisa dipercaya apa enggak ya? Allah, wah, pusing. Ntar duit cash flow-nya bagaimana ya? Ntar malam ngitung duitnya bagaimana? Pusing malahan, iya kan? Nggak punya ruko malahan, nggak pusing, nggak mikir apa-apa. Ya, dan ketenangan dalam hati, ya, kecuali ya memang kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, ya, banyak usahanya, kita manage dengan manajemen yang sebaik-baiknya yang sesuai dengan syariat. Itu tidak apa-apa. Yang terpenting di sini adalah yang perlu digarisbawahi bahwa siapa orang yang keluar dari kemaksiatan untuk menuju ketaatan kepada Allah, yang pertama akan Allah berikan adalah Allah akan memberikan kekayaan di dalam hatinya, walaupun mungkin ya serba cukup di dalam hartanya. Tapi yang paling penting adalah ketenangan di dalam hati, nggak rusing pikirannya. Besok punya duit apa enggak ya? Bismillah, selama masih hidup masih ada rezekinya. Besok anak sekolah bagaimana? Bismillah, kalau mau nyekolahin anak ini kan mau masuk ya. Banyak pada pengeluaran bapak-bapak, ibu-ibu ini ya kan. Bagaimana? Insya Allah ada. Ya, saya kan punya bisnis teh hijau. Jadi walaupun Ustadz harus bisnis, ya, harus itu. Karena kita tidak boleh tidak boleh berpangku tangan, kita harus usaha. Khairul kasbin, penghasilan yang terbaik adalah amal rajuli biyadihi, kerjanya seseorang dengan tangan dia sendiri. Nah, saya punya beberapa cabang. Yang cabang di Bantar Jaya ada, itu anaknya pesantren di Tasik, di Harum Kuning. Jadi anaknya pesantren di Harum Kuning, sakit pulang. Ya orangnya orang biasa, ya kalau dibilang ekonominya menengah ke bawah ya seperti itu, tapi dia punya semangat untuk menyekolahkan anaknya. Dia awalnya kerja di adiknya yang buka toko kelontong. Dengan masuknya anaknya, sekarang sama Allah dia dipercaya untuk membuka toko kelontong sendiri sama adiknya, dimodalin sama adiknya. Bang, buka aja sendiri. Ya, semua modal dari adiknya. Udah berjalan. Nah, sekarang adiknya sakit lagi pulang, Pak Ustaz. Bagaimana ya? Nah, ini setoran teh hijaunya nanti ya akhir bulan. Tapi Masya Allah, anak sekolah itu bawa rezeki. Kemarin, Pak Ustaz, saya dapat pesanan 80 porsi. Pak Ustaz, saya, Masya Allah. Itu, jadi setiap anak itu pasti membawa rizki. Jangan takut, tenang aja. Selama Allah masih kaya, jangan takut. Selama Allah masih maha segala-galanya, jangan takut. Orang kita hidup itu punya Allah kok. Cuman, itu kadang-kadang kita kan suka nggak percaya sama Allah. Ya, Masya ya. Kita sholat doang nanti ditolong sama Allah. Kan itu kan begitu. Kalau kita mantap, bismillah. Ya, sabar, sholat, minta sama Allah. Kalau masalahnya pusing banget, mentok, keluar rumah. Jam 2, setengah 3. Itu kan sulusul lail yang terakhir. Keluar. Udah, kalau perlu nggak usah pakai alas kaki, nggak usah pakai peci, biar embun langit netes kepada kepala kita, minta kepada Allah. Wah, insya Allah bu ibu pengen anak yang soleh solehah, pengen rezeki yang berkah, pengen apa lagi? Pokoknya apa yang kita cita-citakan dikabul sama Allah segala kebaikan, maka itu sering keluar kalau malam, jangan tidur baik.
Ya, orang tua itu harus nirakatin anaknya, nirakatin keluarganya. Jangan tidur mulu, molor mulu, ya. Nah, sekarang saya tanya, yang membuat orang semangat itu kira-kira apa? Nah, apa rasa capek itu menghilangkan semangat orang? Bapak-bapak rela bangun, bahkan enggak tidur demi nonton Piala Dunia. Jam 3, jam 5, jam 6, jam 7 melek. Ya kan? Kan ada semangat. Ada keinginan yang kuat sampai ngantuk aja hilang. Tapi kalau suruh tahajud, nah, karena semangatnya kurang, karena belum merasa butuh terhadap Allah, kebutuhan kepada Allah tuh, kebutuhan terhadap Piala Dunia mengalahkan kebutuhan terhadap Allah. Capek Pak Ustaz, saya kerja, geningan nonton sepak bola bisa kuat. Tapi Allahu Akbar, zikirannya assalamualaikum istighfar. Nah, seperti yang diajarkan subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullahaladzim. Baru kita dapat 10 tasbih udah jatuh tak. Ya, masya Allah. Itulah memang ya suka begitu kan ya Bapak Ibu ya. Iya. Lah dapat berapa ini? Nah, pengalamannya. Ya, ketaatan memang seperti itu. Tapi Allah seneng kayak begitu tuh. Nih hamba saya nih, sampai ngantuk dia menyebut asmaku. Nanti keluar di sono. Nih hamba saya nih, sampai ngantuk dia membaca ayat-ayatku. Masya Allah, nanti jadi saksi di sana. Tasbih yang kita pakai yang jatuh itu, yang kemudian kalau kata orang Bekasi pakai rok, ya dapat berapa ini? Ya ulangi lagi, subhanallah, jatuh lagi, ulangi lagi, masya Allah. Kadang-kadang kan begitu, ya. Nah, itulah, ya namanya orang capek itu manusiawi. Tapi kalau kita punya semangat, insya Allah capek itu akan hilang, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama itu kita akan diberikan oleh Allah kekayaan di dalam hati, merasa cukup kalau kita meninggalkan kemaksiatan. Ini momennya bagus, momen tahun baru, ya. Udah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Introspeksi aja diri kita sendiri. Aduh, masya Allah. Perang yang paling berat itu melawan diri sendiri. Melawan orang mantar pulang, tapi kalau diri sendiri itu orang bersikap begini, bagaimana cara saya menahan amarah saya? Bagaimana cara saya menahan biar saya nggak males ibadah? Susah banget. Bagaimana saya agar tidak bersikap berlebihan terhadap orang kepada saya? Bagaimana saya mensikapi suami saya, mensikapi istri saya, mensikapi anak saya? Itu kan perang dalam diri kita, dalam batin kita. Maka kata Rasulullah SAW, ya, kalian pulang dari jihad yang kecil pada pulang perang Badar itu ya, kepada jihad yang besar, ila jihadil akbar, yaitu jihadun nafsi, memerangi diri sendiri. Itu susahnya, masya Allah. Nata hati, orang Jawa noto hati, itu susahnya, masya Allah. Maka yang orang bisa sampai level bisa menata hati dengan baik, bersikap dengan baik, itu lebih dari puasa sunnah, itu lebih dari sholat tahajud, sholat sunnah. Orang yang bisa nata hati dengan baik. Ketika ada orang begini sikapnya begini, ketika begini sikapnya selalu baik terus, selalu husnudzon terus sama Allah. Masya Allah, itu tirakat yang paling top nomor 1. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah akan memberikan kekayaan di dalam hati kita. Yang kedua, wa ayyadahu min ghairi jundin. Masya Allah, Allah akan menguatkan dia tanpa tentara. Jadi orang kalau meninggalkan kemaksiatan, tidak ada orang yang mendukung saya, siap, kuat. Jadi Allah akan memberikan kekuatan. Qawwahullah. Allah akan memberikan dopingan kekuatan kepada dia tanpa memberikan jundun. Jundun itu tentara.
bala tentara, bantuan dari siapapun. Allah akan kuatkan kaki dia. Allah akan kuatkan tekad, bulatkan tekad dia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Digoncang ke sono, goncang ke sini, dinyinyirin sono, nyirin di sini, biarin. Nah, itu orang tandanya dia mendapatkan pertolongan, ayyadahullah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, min ghairi jundin aw asakira yu'inunahu bal bi quwwatillahi ta'ala, akan tetapi dibantu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan memberikan kekuatan. Tenang saja. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Kita harus ingat bahwa segala kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, susah banget Pak Ustaz. Bismillah. Istiqomah, tapi syaratnya ya istiqomah. Kemudian yang terakhir, wa a'azzahu ay ghalabahu ala aduwihi. Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan dia atas musuh dia. Ya, musuh yang kelihatan maupun musuh yang tidak kelihatan. Musuh itu orang lain atau musuh kita diri sendiri. Ya, nafsu amarah kita, nafsu syahwat kita, nafsu hewan kita yang ada di dalam tubuh kita itu musuh kita, atau musuh kita yang paling nyata, inna syaitana lakum aduwwum mubin, yaitu setan yang terus menggoda, meniupkan kebohongan-kebohongan, ya, memalsukan hal-hal yang buruk seakan-akan itu baik. Itulah kerjaan setan. Min ghairi asyiratin, ai tanpa jama'atin yu'ashirunahu, tanpa orang-orang yang banyak yang menolong dia, akan tetapi binasrillahi ta'ala, dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi orang yang meninggalkan kemaksiatan, orang yang bismillahi, ya, bismillah saya niat meninggalkan kemaksiatan, saya istiqomah, minimal Bapak Ibu, istiqomah dalam satu perbuatan itu minimal 40 hari. Minimal ya, minimal. Kalau belum sampai 40 hari, ulangi lagi. Saya nggak mau, misalkan ya, saya nggak mau membawa HP ke kamar mandi. Misalkan. Itu dibilang istiqomah kalau 40 hari dia sudah bisa meninggalkan. Insya Allah kesononya akan lebih mudah lagi. Saya nggak mau misalkan main TikTok, main TikTok yang nggak baik. Nah, itu minimal 40 hari ditinggalkan. Yang selanjutnya ada 99 hari. Ya, nah, kalau udah 40 hari oke, lewat 99 hari baru. Begitu juga amal ibadah, membiasakan kebaikan. Itu hitungannya minimal 40 hari. Ya, misalkan saya mau sholat duha atau sholat malam, saya mau dawamkan sholat malam nih selama minimal 40 hari. Kalau udah 40 hari 99, insya Allah akan ada perubahan dalam hidup kita yang signifikan. Pak Ustadz, saya kemarin saya sudah berusaha untuk melakukan sholat tahajud rutin, tapi karena saya capek, ngantuk, pulang kerja lembur malam sampai mau sholat capek banget, ketiduran, bagaimana? Ganti siang hari. Jadi orang yang sudah istiqomah menjalankan sholat malam, kemudian dia tinggalkan karena sakit atau karena ngantuk, maka boleh baginya menggantinya di siang hari. Kalau istiqomah, saya nggak boleh ketinggalan. Saya punya niat 10 tahun saya nggak mau bolong sholat tahajud, misalkan, ya, atau minimal 40 hari dulu dah. Ya Allah, kemarin capek banget, habis acara pulang jam 2, mau sholat udah ngantuk banget sampai rumah langsung blak, tibra, ya, azan subuh nggak kedengeran. Lewat itu sholat tahajud, boleh menggantinya di siang hari. Misalkan habis sholat duha misalkan 4 rakaat atau 8 rakaat, tadi malam saya nggak sholat tahajud, ganti pada siang hari, boleh. Kalau orang sudah terbiasa menjalankan sholat tahajud. Tapi jangan nggak pernah sholat tahajud, sih pengen sholat tahajud siang-siang lah, bukan begitu maksudnya ya.
Ya itu boleh. Ya, saya suka begitu. Kadang kalau malam terlalu capek, ketinggalan, ganti di siang hari atau habis zuhur lah. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar. Ya, karena tidak boleh sholat sunnah setelah subuh dan sholat sunnah setelah asar. Silakan habis duha. Ya Allah Pak Ustaz nggak bisa habis duha mah, saya kerja, ya kan? Ya habis zuhur, ya, boleh silahkan mencari waktu yang ini. Kalau pengen istiqomah, walau rokaatain, walaupun hanya 2 rakaat. Saya pengen istiqomah, saya nggak mau meninggalkan tahajud. Ya ayo terus, walaupun cuma 2 rakaat. Nanti kita juga lama-lama akan nambah. Memang awalnya berat, lama banget ya 8 rakaat. Apalagi yang sudah istiqomah 100 ayat misalkan. Saya kalau sholat harus sholat tahajud minimal 100 ayat minimal. Kan enak. Idza waqa'atil waqi'ah sampai akhir itu udah 98 ayat. Tinggal nambahin 2 aja. Cuman ya Allah, idza waqa'atil waqi'ah lama Pak Ustaz. Ada 1 2 3 4 ada 5 halaman Pak Ustaz, ya kan? Sama yang sedikit-sedikit tuh. Ada 5 halaman, bagaimana ini cara hafalin? Kalau pertama memang berat. Tapi kalau sudah terbiasa akan menjadi ringan. Itu ya, membiasakan kepada hal-hal yang lebih baik. Karena kita sekarang memasuki cara bersyukur kita begitu. Cara bersyukur kita dikasih panjang umur ya sampai tahun 1448 ini, yaitu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu namanya? Harapan itu apa? Kalau kita tahun baru, apa itu namanya kalau orang-orang sekarang itu bikin harapan, ekspektasinya apa gitu, apa namanya? Apa tahun ini? Bikin planning, bikin harapan, make a wish. Ya, bikin apa yang akan kita capai pada tahun ini, harapan kepada Allah lebih taat lagi. Wah, tahun kemarin saya belum istiqomah tahajud, tahun ini saya bismillah niatkan biar istiqomah untuk tahajud. Tahun kemarin saya belum istiqomah sholat duha, tahun ini sholat duha itu salah satu manfaatnya selain mengundang rezeki, karena memang disuruh sama Allah, Rasulullah kan doanya gitu, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Kalau rezeki saya di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah maka mudahkanlah, ya kan? Kalau sedikit banyakinlah, kalau jauh dekatkanlah. Itu kan memang sholat duha itu salah satu manfaatnya adalah memang untuk mengundang rezeki. Tapi orang yang istiqomah sholat duha akan jauh dari maksiat. Itu yang paling utama. Kalau kita susah meninggalkan maksiat, sholat duha, insya Allah maksiat akan hilang. Insya Allah kita akan dipermudah oleh Allah meninggalkan kemaksiatan. Karena salah satu manfaat dari sholat duha itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Ya, jadi orang yang sering mendawamkan istiqomah melaksanakan sholat duha, insya Allah akan jauh dari kemaksiatan. Ya. Begitu Bapak Ibu, adik-adik sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi bahan introspeksi diri kita untuk terus meningkatkan amaliyah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi momentumnya adalah momentum tahun baru 1448 Hijriah ini, harus ada sesuatu yang lebih baik daripada tahun kemarin. Maka yaumu khairan min amsihi fa huwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan dengan tahun baru 1448, ya kan saya sudah bilang 8 itu angka hoki. Orang Cina kan kalau beli mobil angkanya 8. Ya, 8 itu kan muter terus. Rezekinya muter terus nggak kemana-kemana. Nah, maksimalkan untuk melaksanakan ibadah. Itu hitung-hitungan orang Cina ya, hoki begitu ya. Tapi orang Islam mah setiap tahun juga insya Allah hoki. Kalau kita terus berpegang teguh kepada aturan-aturan dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik,
saja yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi bahan introspeksi buat saya secara pribadi dan buat jamaah sekalian, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk menambahkan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, sehingga kita insya Allah akan mendapatkan 3 di antara manfaat meninggalkan kemaksiatan, yaitu Allah akan menjadikan hati kita menjadi kaya, Allah akan memperkuat langkah kaki kita, dan Allah akan memberikan pertolongan yang khusus kepada kita untuk terhindar dari segala hal-hal yang tidak baik yang menemui kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian apa yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.